Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Atsari Muslim dengan NPM 10 12 17 95 dari kelas F1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio, di mana ini untuk melengkapi tugas UTS manajemen keuangan, di mana diantaranya adalah rasio likuiditas, rasio probabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Yang pertama itu rasio likuiditas. Pengertiannya adalah sebuah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Rasio ini dapat mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan, seperti yang disebutkan sebelumnya. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajiban yang dimilikinya, maka perusahaan tersebut likuid. Namun jika tidak, maka perusahaan tersebut likuid. Rasio likuiditas juga bisa diartikan sebagai gambaran posisi uang kas dan kemampuan perusahaan untuk melunasi atau membayar kewajiban hutang sesuai pada waktu yang sudah disepakati atau yang sudah ditentukan. Untuk mendapatkan hasil rasio likuiditas, pengukuran ini tidak bisa dilakukan sekali atau dua kali, namun berkali-kali pada jangka waktu yang tertentu, sehingga akan terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Nantinya, berdasarkan nominal rasio likuiditas ini, stockholder dapat menentukan bagaimana pandangan mereka terhadap perusahaan tersebut. Sebagai contoh, seorang supplier bisa membatalkan kerjasamanya apabila diketahui perusahaan itu mengalami likuiditas, guna menghindari kasus seperti terlambat bayar dan semacamnya. Seperti itu. Di antaranya ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada rasio lancar atau current ratio. Jenis rasio likuiditas yang pertama adalah rasio lancar atau current ratio. Cara menghitung rasio likuiditas jenis ini bisa dibilang lebih mudah dan lebih sederhana dibandingkan dengan jenis-jenis lainnya. Rumus rasio likuiditas satu ini digunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dengan aktiva lancar, berikut ini bunyi rumusnya. Aktiva lancar atau current asset per hutang lancar atau current liabilitas dikali 100%. Contoh cara menghitung rasio likuiditas ini atau rasio likuiditas lancar ini atau current ratio ini, misalkan PTA memiliki aktivitas lancar sebesar 10 juta dan kewajiban atau hutang lancar sebesar 5 juta rupiah. Maka rasio lancar atau current rasio perusahaan adalah sebesar 10 juta per atau dibagi 5 juta dikali 100% dan hasilnya adalah 0,2 begitu. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa PTA memiliki rasio likuiditas sebesar 2,0 yang artinya kondisi keuangannya masih stabil. Kemudian yang kedua adalah rasio cepat atau quick ratio. Jenis rasio likuiditas selanjutnya adalah rasio cepat atau quick ratio. Jenis ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari rasio lancar. Cara menghitung rasio likuiditas jenis ini
hanya menggunakan aktiva lancar dan membandingkan dengan kewajiban lancar. Berikut ini adalah rumus rasio likuiditas untuk menghitung rasio cepat. Quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan per hutang lancar dikali 100%. Contoh cara menghitung rasio likuiditas cepat. Quick ratio. PTB memiliki aktiva lancar senilai 20 juta rupiah, persediaan 12 juta, dan kewajiban lancar 16 juta. Maka cara menghitung dengan rumus rasio likuiditas ini adalah dalam kurung 20 juta dikurang 12 juta per 16 juta dikali 100% sama dengan 0,5. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas PTB adalah 0,5 yang artinya kondisi keuangan perusahaan sedang tidak sehat. Seperti itu. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah rasio kas atau kas rasio. Cara menghitung kas rasio likuiditas jenis rasio ini itu dengan melibatkan kas perusahaan. Tujuannya pun sama dengan jenis lainnya, yaitu mengetahui kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan acuan kas perusahaan. Berikut rumusan rasio likuiditas yang digunakan untuk jenis rasio kas. Ini seperti ini. Kas rasio sama dengan dalam kurung kas ditambah surat berharga per hutang atau dibagi hutang dikali hutang lancar dikali 100%. Contohnya menghitung rasio likuiditas kas. PTC memiliki kas 5 juta. Kemudian surat berharga 3 juta dan kewajiban lancar 5 juta. Maka jika dihitung dengan menggunakan rumus rasio likuiditas di atas, hasilnya akan menunjukkan seperti ini. 5 juta ditambah 3 juta per 5 juta dikali 100%. Itu per itu adalah bagi. Jadi gitu. Jadi isinya tuh adalah 1,6. Kita masuk yang kedua yaitu rasio probabilitas. Rasio probabilitas merupakan perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profit dari pendapatan earning terkait penjualan aset dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Rasio profitabilitas ini diperlukan untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan. Biasanya dinilai oleh investor dan kreditur bank untuk menilai laba investasi yang akan diperoleh investor dan besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang kepada kreditur. Berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya, sehingga terlihat pula tingkat efisiensi perusahaan tersebut. Efisiensi dan efektivitas manajemen tersebut juga dapat dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan yang dilihat dari unsur laporan keuangan. Idealnya, semakin tinggi nilai rasio, maka semakin baik juga kondisi perusahaan. Berdasarkan rasio profitabilitasnya. Mengapa? Karena nilai yang tinggi menggambarkan tingkat laba dan efisiensi perusahaan yang tinggi dan dapat dilihat pula dari tingkat pendapatan dan arus kas. Rasio profitabilitas ini akan mengungkapkan hasil akhir dari semua kebijakan keuangan dan keputusan operasional yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan. Bahkan mempengaruhi pula sistem pencatatan
kas kecil. Rasio tersebut dibagi menjadi beberapa jenis. Yang ke-1 ada gross profit margin atau GPM. Gross profit margin ini merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh atau dari penjualan. Laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas menjelaskan besaran laba yang diterima oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa. GPM ini mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar GPM, maka semakin baik kegiatan operasional bisnisnya. Begitu. Jika yang terjadi justru sebaliknya, artinya ada yang salah dalam mengatur keuangan untuk kegiatan operasional perusahaan. Seperti itu. Berikut ini rumus dan contoh kasus perhitungan GPM. Laba kotor perusahaan A. Laba kotor perusahaan A sebesar 50 juta, total pendapatannya adalah 57 juta, maka GPM perusahaan A adalah sebagai berikut. Dalam kurung, laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100% sama dengan 50 juta dibagi 57 juta dikali 100%, dan hasilnya adalah 87%. Kemudian jenis yang kedua adalah profit margin ratio atau PMR. Profit margin ratio ini juga dikenal dengan net profit margin atau NPM, yang merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapatkan setelah dikurangi dengan pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Sekarang kita untuk menghitungnya. NPM dapat dihitung dengan rumus dan contoh seperti berikut. NPM laba bersih setelah pajak penjualan. Contohnya nih. Pendapatan penjualan bersih net sales yaitu 30.073.410 juta. Laba bersih setelah pajak net profit after tax yaitu 5.074.750 juta. Maka NPM-nya adalah sebagai berikut. NPM sama dengan 5.074.750 juta dibagi 30.073.410 juta. Maka NPM-nya adalah 16,9%. Seperti itu. Sekarang itu jenis yang ketiga, itu return on asset ratio atau ROA. Efisiensi dalam suatu perusahaan dapat mengelola asetnya sebenarnya dapat dilihat dari ROA ini. Ya. Berikut ini adalah rumus rasio pengembalian aset atau ROA. ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Contoh perhitungannya adalah laba bersih perusahaan C adalah 200 juta dan total asetnya adalah 40 juta. Maka ROA perusahaan yaitu tinggal dimasukkan yang ROA di atas itu yang laba bersih perusahaan, masukkan ke asetnya ke ROA, jadi 200 juta dibagi 40 juta. 40 juta itu dari mana? Dari total asetnya itu yang di atas dimasukkan ke bawah, jadi 200 juta dibagi 40 juta sama dengan 5%. Kemudian ada jenis yang keempat yaitu return on equity ratio atau ROE. ROE adalah rasio profitabilitas yang berguna untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham.
perusahaan yang dinyatakan dalam presentase itu. ROE juga atau ROE ini menunjukkan seberapa berhasilnya perusahaan dalam mengelola modal, sehingga keuntungan yang didapat diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. ROE pun dikenal dengan rentabilitas modal sendiri atau yang disebut juga rentabilitas usaha, yaitu jadi disebut juga sebagai rentabilitas usaha. Udah dihitung dari income perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan, pemegang saham, repen, dan biasa. Ya, berikut ini rumus dan contoh perhitungannya. ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Dari laporan keuangan yang terbit pada 31 Desember 2020, PTB bergerak dalam sektor konstruksi memiliki laba bersih setelah pajak sebesar 700 juta, sedangkan total ekuitas para pemegang saham adalah sebesar 1 miliar. Maka ROE-nya adalah sebagai berikut. ROE sama dengan 70 juta dibagi 1 miliar. Nah, ini yang 70 juta ini dari yang di atas tadi, dari laba bersih setelah pajak ya. Kemudian yang 1 miliarnya itu dari ekuitas para pemegang saham. Nah, jadi 700 juta dibagi 1 miliar, jadi ROE-nya sama dengan 700%. Ini ada yang kelima, yaitu Return on Sales Ratio atau ROS. ROS adalah rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya variabel produksi seperti gaji karyawan, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak, bunga. Rasio tersebut menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap dana penjualan yang disebut juga sebagai margin operasional atau operating margin atau margin pendapatan operasional, operating income margin. Berikut ini rumus dan contoh perhitungan ROS atau ROS. Ya, inilah rumusnya, yaitu ROS atau ROS sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100%. Contohnya, PTD menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga sebesar 300 juta. Penjualannya sebesar 2 miliar. Maka ROS-nya adalah sebagai berikut. ROS sama dengan dalam kurung 300 juta dibagi 2 miliar. Nah, itu yang 300 juta itu yang di atas tadi ya, dimasukkan ke bawah yang dari laba sebelum pajak dan bunga, dan yang 2 miliarnya itu dari penjualan dari penjualan itu ya, dikali 100%, maka ROS-nya itu adalah 15%. Kemudian jenis yang keenam itu Return on Capital Employed atau ROCE. ROCE adalah rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang digunakan dalam bentuk persentase. Modal yang dimaksud merupakan ekuitas suatu perusahaan ditambah dengan kewajiban yang tidak
lancar atau total aset dikurangi dengan kewajiban lancar. Terus ini mencerminkan efisiensi dan profitabilitas modal atau investasi perusahaan. Sebutan bagi laba sebelum pengurangan pajak dan bunga adalah EBIT, yakni earning before interest and tax. Berikut ini dua rumus Roth yang kerap digunakan. Ya, sebagai berikut ini ya dua rumus Roth yang kerap digunakan dalam perhitungan. Yang ke satu ya ROC sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi modal kerja. Itu yang rumus yang ke satu itu, atau yang keduanya ini ROC sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aset dikurang kewajiban, seperti itu. Sekarang itu jenis yang ketujuh, return of investment atau ROI. Adalah rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. ROI ini berguna sebagai pengukur kemampuan suatu perusahaan secara menyeluruh dalam menghasilkan keuntungan atas jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tingginya rasio berarti semakin baik pula kondisi perusahaan. Seperti itu. Berikut ini rumus dan contoh ROI. ROI sama dengan dalam kurung laba atas investasi dikurang investasi awal dibagi investasi dikali 100%. Nah, ini contohnya PTJ berinvestasi sebesar 600 juta kepada perusahaan otomotif. PTJ ternyata mendapatkan penjualan sebesar 1000 unit kendaraan dari penjualan tersebut. Perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 700 juta. Diketahui keuntungan laba investasi sebesar 100 juta, kemudian modal investasi awal sebesar 600 juta, maka ROI sama dengan 700 juta dikurang 600 juta dibagi 600 juta dikali 100 sama dengan, yaitu isinya adalah 16,6%, seperti itu. Kemudian kita memasuki rasio yang ketiga ya. Setelah tadi rasio-rasio yang lain itu yang kedua dan jenis-jenis yang satu dan jenis-jenisnya, yang kedua dan jenis-jenisnya. Kemudian kita yang ketiga ini adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio dengan fungsi menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi semua kewajiban, termasuk dalam jangka pendek atau jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga akhirnya likuidasi atau ditutup. Nasabah produk asuransi jangka panjang bisa menilai perusahaan sebelum memilihnya. Dengan menggunakan rasio ini, nantinya juga akan dibandingkan dengan hutang perusahaan secara keseluruhan terhadap ekuiditas dan aset. Selain itu, rasio ini juga akan memaparkan jumlah aset perusahaan yang dimiliki oleh suatu pemegang saham ketimbang aset yang mempunyai pemberi hutang atau disebut juga kreditor. Apabila aset perusahaan jumlahnya lebih banyak dipunyai pemegang saham, maka perusahaan bisa dikatakan kurang mengalami leverage, atau juga pemberi hutang memiliki aset dominan, maka perusahaan terbilang akan memiliki tingkat
leverage yang lebih tinggi. Apabila itu rasio solvabilitas kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi seluruh hutang dengan aset sebagai penjamin. Ini merupakan konsep dasar akuntansi. Solvabilitas juga akan merefleksikan kemampuan perusahaan dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dipunyai. Kemampuan ini nantinya akan dipengaruhi pada laporan keuangan suatu perusahaan. Tak heran mengapa rasio solvabilitas ini menjadi salah satu faktor untuk untung dan bangkrutnya suatu perusahaan. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis rasionya ya. Dari rasio solvabilitas, yang ke satu ada rasio hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Rasio ini memamerkan porsi relatif antara hutang dan ekuitas, kemudian dipakai membiayai aset perusahaan. Lalu membandingkan total ekuitas dan liabilitas, jumlah hutang tidak boleh lebih besar dibandingkan modal. Ya gitu. Tujuannya agar beban tidak bertambah. Rasio ini juga memperlihatkan dana pinjaman segera jatuh tempo dan akan ditagih. Perhitungan rasio ini ditunjukkan untuk mengetahui seberapa besar modal yang dibutuhkan, termasuk jenis modal dan pengertian modal yang menjadi jaminan. Semakin kecil rasio, semakin kondisi perusahaan membaik, karena modal akan menjamin hutang masih dalam porsi yang cukup besar. Batas rendah rasio ini adalah 100% atau 1:1. Rumus dari debt to equity ratio DER sama dengan total hutang per ekuitas atau dibagi ekuitas modal dikali 100%. Kemudian ada rasio yang kedua, itu yang jenis yang kedua yaitu adalah rasio hutang atau debt ratio. Rasio hutang ini akan menilai seberapa besar perusahaan berpatokan pada hutang dalam melakukan pembiayaan terhadap aset. Dengan rasio ini juga akan membandingkan total hutang dengan total aset yang dipunyai. Rasio ini juga memperlihatkan kemampuan perusahaan yang tak mendapatkan pinjaman baru sebagai aktiva yang tetap agar dimiliki suatu perusahaan sebagai tambahan modal. Jika rasio semakin tinggi, maka jaminan aset yang ada dan uang yang diberikan kreditur dalam jangka panjang juga semakin terjamin. Besaran persentase rasio ini biasanya di angka minimum 100% atau 1:1. Artinya hutang jangka panjang bisa dijamin dengan aktiva yang tetap dimiliki oleh perusahaan. Hutang yang dihitung merupakan suatu hutang perusahaan. Berikut ini adalah rumusnya, itu rumus rasio hutang atau debt sama dengan hutang per total aset dikali 100%. Jadi kita cari dulu hutangnya berapa, total asetnya berapa. Misalnya hutangnya adalah 20 juta, total asetnya adalah 2 juta misalnya. Nah, 20 juta dibagi 2 juta dikali 100% dan isinya sekian, seperti itu. Yang kemudian ini yang ketiga ya dari jenis-jenisnya itu tips interest earned ratio. Ini disebut juga dengan interest coverage ratio. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi berbagai beban bunga yang waktu masa depan. Rasio ini
juga akan membandingkan antara bunga terhadap biaya bunga sesuai dengan prinsip akuntansi dan laba sebelum pajak.